Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekin Boy. Jadi hari ini aku bakal sharing lagi tentang rekomendasi buku-buku. Tapi kali ini aku bakal rekomendasiin buku-buku berkaitan dengan optimisasi proses. Menurut aku topik ini sangat menarik dan cukup penting ya, karena kalau misalkan kita cuma bisa simulasi doang, tapi gak bisa mengoptimasi tuh rada kurang compact, kurang lengkap skill setnya. Karena ya sebagai seorang engineer, salah satu job desk kita adalah untuk selalu improving ya, continuous improvement terhadap suatu sistem yang menjadi bagian dari kita. Dan sebagai seorang anak kimia, bagian dari kita ya proses gitu ya. Makanya hari ini aku bakal cerita tentang proses optimization. Oke, karena buku-buku yang aku punya ini dalam bentuk PDF, jadi yuk langsung lihat di laptop aku. Buku pertama yang aku rekomendasikan dan aku taruh di peringkat kelima adalah Nonlinear Optimization Applications Using the GAMS Technology. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, GAMS ini salah satu software optimasi yang cukup terkenal ya. Dan aku sempat beberapa waktu yang lalu ngadain workshop tentang GAMS ini. Buat teman-teman yang tertarik gitu ya, organisasinya atau ya perusahaan atau apapun, buat ada trainer di software GAMS ini, boleh banget kontak aku via email atau sosial media aku lainnya. Nah, mungkin kita bisa cek ya dari daftar isinya. Jadi sesuai dengan judul bukunya, sebenarnya buku ini fokus ke arah tutorial dan juga optimasi pada GAMS gitu ya. Kita lihat mulai dari bab 2 aja ini udah mulai langsung ke software, dan di bab 3 ke belakang itu udah ya di dalam GAMS semua. Nah, menurut aku kenapa ini bagus? Ini cocok buat teman-teman yang mau mulai belajar GAMS. Dan di sini kabar baiknya bukan cuma buat anak teknik kimia, tapi juga bisa dipakai buat anak-anak lain ya, jurusan lain nih. Ada mesin, ada electrical engineering, tapi memang di sini paling banyak itu di chemical engineering. Nah, ada juga dari segi ekonomi, heat transfer, jadi nggak terbatas pada sebuah jurusan tertentu ya. Tapi di sini banyak banget contoh-contohnya. Nah, terus kenapa aku taruh di nomor 5 gitu ya? Kenapa menurut aku ini ya agak ada kekurangannya gitu ya? Nih kita coba cek misal di chapter 7 ya, in chemical engineering. Nah, bisa dilihat di sini problem-problem yang akan diselesaikan itu langsung ada gitu equationnya. Dan ini kayaknya equationnya empirik gitu ya. Bukan equation yang hasil derive gitu, hasil apa turunan gitu ya dari persamaan-persamaan lain, tapi ini langsung dikasih persamaan dan constraint, jadinya ngerasanya kurang seru aja gitu ya, karena ngelihatnya ya ini maksudnya apa, kok ini kayak matematika murni gitu kan, kita kan engineer gitu ya. Nah, jadi menurut aku kekurangannya di bagian situ, walaupun memang di sini case-nya banyak gitu ya, tapi ini kayak lebih ke case matematika murni gitu. Nah, jadi ini buat rekomendasi pertama, cocok banget buat teman-teman yang mau belajar GAMS. Di peringkat keempat, aku bakal taruh buku ini, Optimization for Chemical and Biochemical Engineering, Teori, Algoritma, Modeling, dan Application. Nah, jadi dari judulnya udah kelihatan bukunya ini kayaknya buat anak teknik kimia dan buat anak bioproses gitu ya. Nah, kita cek coba ke daftar isinya. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di sini, menurut aku buku ini cocok buat teman-teman yang mau belajar optimasi dari dasar gitu ya. Karena di sini dijelasin tentang konsep-konsep awal ya buat tentang optimasi ini. Misalkan di tentang NLP dijelasin mulai dari tentang vektor, terus juga convexity. Ini convexity ini salah satu konsep dasar optimasi yang sangat penting ya. Jadi di sini dijelaskan sampai satu bab sendiri. Lumayan bagus. Nah, quadratic function, minimization in one dimension. Jadi ini benar-benar dia bertahap demi bertahap diajarin. Di sini dari segi metode-metode optimasi juga dijelasin. Nah, jadi menurut aku ini lengkap dari segi teori gitu ya. Nah, tapi kenapa aku masih taruh ini di nomor 4? Karena menurut aku judul buku ini nggak tercerminkan dari isi gitu ya. Ini kan judulnya tadi kelihatan banget nih, kok teknik kimia dan bioproses banget ya. Tapi kalau teman-teman baca nih, jarang banget ya ada soal-soal teknik kimia gitu. Bahkan kayak aku belum nemu gitu ya. Contoh misal di bab ini nih, bab 17 nih, latihan soal bab 17 ya. Sama kayak buku sebelumnya yang GAMS, dia cuma berupa variabel-variabel yang kita nggak ngerti gitu. Apa maksudnya, apa yang kita lakukan optimasi gitu ya. Jadi
ilmu engineeringnya tuh kurang, lebih ini ke ilmu teoritisnya gitu. Tapi ya ini nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman yang suka belajar dari teorinya baru nanti ke aplikasinya. Di peringkat 3, buku yang aku rekomendasikan adalah Optimization in Chemical Engineering karyanya Sumanduta. Nah, jadi menurut aku ini juga salah satu buku yang menarik. Kita coba cek ya dari daftar isinya. Oke. Nah, jadi dari segi kestrukturan buku ini juga seru gitu ya buat diikutin. Terus ada latihan soalnya juga cukup gitu ya. Dan menurut aku yang paling menarik yang nggak ada di buku-buku sebelumnya ya. Di sini dia ngelakuin formulasi modeling gitu ya. Nah, jadi beda sama yang tadi tuh variabel-variabel kan kita nggak ngerti ya. Kita tuh apa sih yang mau dioptimasi. Nah, di sini kita mulai dikenalin sama gimana kita membangun model. Mungkin kita coba di sini ya di bab 2 formulation. Nah, di sini juga memang ditujukan untuk anak-anak teknik kimia. Contohnya di sini ada optimasi liquid storage tank gitu ya. Ini kan emang teknik kimia banget ya. Dan beneran kita nyusun modelnya dari persamaan dasar gitu. Jadi ini kerasa banget kita sebagai anak teknik kimia yang ngebangun model gitu ya. Jadi menurut aku ini lebih seru daripada buku-buku sebelumnya gitu. Nah, tapi apa sih yang menurut aku kurang? Yang kurang itu menurut aku di bagian ya penerapan ininya ya, penerapan realnya gitu. Kalau di sini itu adanya di chapter 10, tapi setauku ini apa ya latihan soalnya kurang gitu ya. Nah, nih jadi latihan soalnya itu berupa review question seperti ini gitu ya, bukan hal-hal yang bisa dilatih gitu ya. Kalau aku sih ya, aku tuh prefer kalau belajar software atau apapun itu banyak itu ya ngotak-atiknya. Nah, tapi di sini kurang. Tapi dari segi modeling buat anak teknik kimia ini dapat banget. Buku selanjutnya yang aku bakal rekomendasikan adalah Mathematical Modeling Approach for Optimization of Chemical Processes. Nah, jadi buku ini sebenarnya agak mirip sama buku ketiga ya, buku peringkat ketiga. Kita cek ya, kenapa yang aku bilang ini mirip. Nah, jadi seperti nama judulnya gitu ya. Di sini kita fokusnya sebenarnya bukan lebih ke arah optimasi, tapi banyak ke arah modeling gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini kita fokus ke modeling-modeling proses gitu ya. Nah, tuh. Jadi bisa dibilang buku ini ya kita belajar benar-benar gimana nyusun model matematika dari persamaan dasar gitu ya. Nah, tapi kenapa ini aku suka? Karena banyak banget kasus-kasus yang seru nih. Contoh di sini ada batch and semi-continuous unit. Di sini ada apa? Ada banyak kasus-kasusnya gitu ya. Terus ada yang single product, ada yang multiple product. Terus juga di sini banyak hal-hal yang bisa kita ikutin gitu ya. Misalkan ini nih tentang study case. Nah, Torola Yeast Brandy and Bakery Yeast Production Integrated to a Sugar Plant. Nah, jadi benar-benar rasanya itu seru gitu. Ini study case ini nih yang nggak ada gitu ya di buku sebelumnya dan ini salah satu bab yang aku suka nih di bab 4.5 ini karena apa ya benar-benar ngerasain kita ngeoptimasi sebuah proses kimia yang plan wide istilahnya gitu ya bukan cuma satu alat doang tapi benar-benar keseluruhan plan kita modelkan. Nah, ini seru banget buat teman-teman yang memang demen ya selain sama optimasi tapi demen juga sama modeling. Tapi kalau teman-teman yang maunya langsung dapat persamaan ini agak sulit gitu ya maksudnya nanti nggak bakal nemuin hal tersebut di buku ini. Oke, di posisi pertama buku yang aku akan rekomendasikan adalah Optimization of Chemical Process. Ini karyanya Himmelblau ya. Nah, ini buku favorit aku banget kalau belajar optimasi. Entah kenapa ya, kalau nggak salah ini kan si Himmelblau juga bikin buku NME ya. Nah, itu juga bagus kan bukunya NME-nya. Nah, di sini bagus juga buku optimasinya gitu ya. Dan jujur aja buku ini jadi salah satu apa ya sumber materi aku yang paling banyak ya buat ngadain workshop dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini benar-benar bagus banget dari segi dia ini ya struktur bab-babnya terus juga latihan soalnya juga banyak gitu ya. Ini contohnya di sini aku suka banget ini nih tentang economic objective function gitu. Jadi kita punya sebuah plan gitu ya dengan profit sekian 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 gitu.
Nah, kita mau optimize profitnya dengan kita ngeganti flow rate, misalkan kayak gitu. Nah, ini seru banget kasus-kasus di sini karena relate sama dunia teknik kimia dan menurut aku cukup komplit buat sebuah buku gitu ya. Ini kayak campuran dari buku-buku sebelumnya. Dia nggak langsung ngasih persamaan, ada yang langsung ngasih persamaan juga ada, terus juga diajarin basic-basic. Ini contoh unconstrained multivariable optimization gitu. Jadi benar-benar ini adalah gabungan dari semua buku-buku yang tadi aku udah kasih lihat gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang benar-benar baru start banget, terus cari buku yang mudah dipahami, bahasanya juga enak, terus ini juga kan nggak harus baca semua ya, maksudnya bisa dipilih-pilih gitu. Mau mana dulu yang dikembangkan gitu ya, mau tentang optimisasi unconstrained dulu kah, atau mau yang constraint dulu kah gitu. Jadi ini enak banget buat dibaca. Terus di part 3 ini juga paling mantep. Ini benar-benar setiap aplikasi dari optimasi di beberapa sektor itu dibahas. Contoh di separation ini ada optimasi distillation column ya. Nih ya, distillation column ini optimasinya gimana. Jadi benar-benar ini bukunya super duper komplit dengan jumlah halaman yang sebenarnya relatif sedikit gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar recommended banget buat teman-teman yang mau belajar optimasi proses. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Semoga rekomendasi yang tadi bisa membantu teman-teman buat mulai belajar tentang optimasi ya. Dan menurut aku ya, ini personal opinion aja ya. Kalau belajar sesuatu, terutama kayak software dan lain-lain tuh, ya menurut aku YouTube gak cukup. Apalagi yang butuh dasar yang kuat gitu. Kecuali emang ada YouTube channel yang bagus ya, aku nggak tahu ya. Tapi kalau optimasi ini aku belum nemu ya, yang benar-benar kayak oke banget buat khusus di teknik kimia gitu. Nah, jadi penting banget buat ada buku. Emang nggak usah sih dibaca semua, aku aja juga nggak pernah baca yang benar-benar komplit banget satu buku cetak gitu ya. Tapi aku pilah-pilah mana yang aku lagi demen, mana yang aku lagi pengen belajar. Jadi ya walaupun gitu kita tetap bisa dapat dasar yang bagus. Jadi ya semoga video ini bisa membantu, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.